Film horor Jepang memiliki ciri khas tersendiri yang membedakannya dari horor barat. Alih-alih mengandalkan jump scare berlebihan, J-horror lebih menonjolkan atmosfer mencekam, kisah supranatural yang kelam, serta elemen psikologis yang membuat penonton gelisah bahkan setelah film berakhir. Seperti beberapa film dalam daftar ini yang berhasil menjadi legenda dalam genre horor, bahkan menginspirasi banyak remake Hollywood. Berikut kita akan membahas film horor Jepang yang paling melegenda dan bikin merinding. Noro the Horse, 2005. Pendekatan found footage dalam Noro the Horse membuat film ini terasa semakin nyata dan menambah elemen horor yang kuat. Film ini mengikuti seorang jurnalis investigasi bernama Masafumi Kobayashi yang menyelidiki serangkaian kejadian aneh yang mengarah pada legenda roh jahat bernama Kagutaba. Seiring dengan penyelidikannya, ia menemukan keterkaitan antara berbagai peristiwa mengerikan yang tampaknya tidak berhubungan satu sama lain. Apa yang membuat Noro begitu efektif sebagai film horor adalah cara film ini membangun suasana ketakutan secara perlahan. Tidak ada musik latar yang dramatis atau jump scare yang berlebihan, tetapi perasaan mencekam yang konstan semakin meningkat seiring dengan perjalanan Kobayashi. Penonton dibuat merasa seperti sedang menonton dokumenter nyata, yang membuat ketegangan semakin autentik. Film ini juga dikenal karena akhir ceritanya yang tidak memberikan kepastian atau jawaban yang jelas, membuat penonton terus memikirkan kemungkinan buruk setelah film berakhir. Noro adalah bukti bahwa horor tidak selalu harus mengandalkan monster atau hantu yang tiba-tiba muncul, tetapi bisa juga melalui atmosfer gelap dan narasi yang membangun rasa takut secara perlahan. Jigoku, 1960. Salah satu film horor Jepang klasik yang masih terasa menyeramkan hingga saat ini adalah Jigoku, yang berarti neraka. Film ini mengikuti kisah seorang pemuda bernama Shiro yang tanpa sengaja terlibat dalam serangkaian kejadian tragis yang akhirnya membawanya ke dunia bawah. Dalam neraka yang mengerikan ini, Shiro menyaksikan berbagai hukuman sadis yang diberikan kepada jiwa-jiwa yang berdosa. Dibandingkan dengan film horor lainnya, Jigoku menampilkan horor dengan cara yang lebih filosofis dan artistik. Film ini menampilkan berbagai adegan penyiksaan yang tidak hanya mengerikan tetapi juga penuh dengan simbolisme mengenai dosa, karma, dan kehidupan setelah kematian dalam kepercayaan Buddha. Efek visual yang digunakan untuk menggambarkan neraka mungkin tampak sederhana dibandingkan dengan teknologi modern, tetapi tetap memberikan dampak yang luar biasa. Apa yang membuat Jigoku spesial terletak pada caranya menggambarkan neraka sebagai tempat yang penuh penderitaan tanpa akhir. Film ini tidak hanya memberikan pengalaman horor yang menyeramkan, tetapi juga mengajak penonton untuk merenungkan konsep keadilan ilahi dan konsekuensi dari tindakan manusia. Dengan narasi yang kuat dan visual yang berani, Jigoku menjadi salah satu film horor Jepang yang tetap relevan meskipun telah berusia lebih dari setengah abad. Dark Water, 2002. Ketakutan tidak selalu harus datang dari sosok hantu yang menyeramkan, tetapi bisa juga dari elemen sehari-hari yang berubah menjadi sesuatu yang mencekam. Dark Water adalah salah satu contoh terbaik dari horor psikologis yang menggunakan air sebagai simbol ketakutan dan teror. Film ini mengisahkan Yoshimi Matsubara, seorang ibu tunggal yang baru saja pindah ke sebuah apartemen bersama putrinya. Tak lama setelah tinggal di sana, ia mulai mengalami kejadian aneh yang berhubungan dengan air yang terus merembes dari langit-langit apartemen mereka. Apartemen yang kumuh dan rembesan air yang semakin membesar menciptakan atmosfer yang sangat tidak nyaman bagi penonton. Hideo Nakata, sutradara Ringu, berhasil membangun suasana horor yang perlahan-lahan menyelimuti cerita. Penonton diajak untuk merasakan ketegangan yang meningkat setiap kali air mulai menggenang di tempat-tempat yang tidak seharusnya. Perlahan, Yoshimi mulai menyadari bahwa gangguan yang dialaminya berasal dari arwah seorang anak kecil yang dulunya tinggal di apartemen tersebut dan mengalami nasib tragis.
Salah satu aspek yang membuat Dark Water begitu efektif sebagai film horor adalah bagaimana ia menggambarkan perasaan kehilangan dan kesepian yang mendalam. Ketakutan tidak hanya berasal dari unsur supranatural, tetapi juga dari trauma emosional yang dialami oleh karakter utamanya. Kisah yang mengharukan ini menjadikan Dark Water sebagai salah satu film horor Jepang yang paling berkesan. Infection 2004. Horor medis menjadi tema yang jarang dieksplorasi dalam genre ini, tetapi Infection berhasil menciptakan suasana yang benar-benar mengerikan dengan latar rumah sakit yang penuh dengan kengerian. Film ini berfokus pada sekelompok dokter dan perawat di sebuah rumah sakit yang hampir bangkrut, yang mencoba menutupi kesalahan fatal setelah seorang pasien meninggal akibat malpraktik. Tidak lama setelah itu, mereka menghadapi penyakit misterius yang mulai menyebar di antara staf rumah sakit. Berbeda dari film horor pada umumnya, Infection memanfaatkan unsur psikologis untuk menciptakan ketakutan yang mendalam. Penyakit misterius ini tidak hanya mempengaruhi fisik para korban, tetapi juga mengubah persepsi mereka terhadap realitas. Para karakter mulai melihat hal-hal yang tidak nyata dan tidak bisa membedakan antara mimpi dan kenyataan, menciptakan suasana yang sangat mencekam. Puncak dari film ini semakin memperparah ketegangan dengan adegan-adegan mengerikan yang menunjukkan tubuh para korban yang mulai membusuk dan berubah bentuk secara mengerikan. Dengan atmosfer klaustrofobik yang terus meningkat, Infection adalah salah satu film horor Jepang yang mampu membuat penontonnya merasa terjebak dalam mimpi buruk yang tidak berkesudahan. One Missed Call 2003. Teknologi modern sering menjadi sumber inspirasi bagi film horor Jepang, dan One Missed Call memanfaatkan fenomena ponsel untuk menciptakan ketakutan yang unik. Film ini mengikuti kisah seorang mahasiswi bernama Yumi yang mulai mengalami serangkaian kejadian aneh setelah temannya menerima pesan suara dari masa depan. Pesan tersebut berisi rekaman suara dirinya sendiri yang sedang mengalami kematian, dan dalam beberapa hari, kejadian itu benar-benar terjadi. Konsep bahwa seseorang bisa mengetahui kapan dan bagaimana mereka akan mati menambah ketegangan psikologis dalam film ini. Yumi dan temannya mulai menyelidiki asal-usul panggilan misterius tersebut, yang ternyata berasal dari arwah penuh dendam. Semakin dalam mereka menggali, semakin banyak rahasia kelam yang terungkap, mengarah pada sebuah kisah tragis yang menjadi akar dari teror ini. Selain atmosfernya yang menegangkan, One Missed Call juga dikenal karena adegan kematiannya yang mengerikan dan misteri yang membuat penonton terus bertanya-tanya. Film ini menjadi salah satu contoh bagaimana Jepang mampu menciptakan horor dari hal-hal yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ju-on The Grudge 2002. Teror dari rumah terkutuk menjadi inti dari Ju-on The Grudge, salah satu film horor Jepang yang paling menyeramkan. Film ini bercerita tentang sebuah rumah yang dihantui oleh arwah penuh dendam, akibat kematian tragis penghuninya. Setiap orang yang masuk ke dalam rumah tersebut akan menjadi korban dari makhluk supranatural mengerikan, terutama hantu wanita bernama Kayako Saki dan anaknya, Toshio. Tidak seperti film horor konvensional yang mengikuti alur linear, Ju-on menggunakan narasi non-linear yang membuat cerita semakin sulit ditebak. Film ini tidak hanya mengandalkan sosok hantunya yang menyeramkan, tetapi juga atmosfer yang terus menimbulkan rasa tidak nyaman. Suara serak Kayako dan tatapan kosong Toshio menjadi elemen yang sangat melekat di benak penonton. Keunikan lain dari Ju-on adalah penggunaan elemen horor yang minim efek spesial, tetapi tetap mampu menciptakan rasa takut yang mendalam. Gerakan tidak wajar Kayako saat merangkak turun dari tangga atau Toshio yang tiba-tiba muncul dalam bayangan menjadi bukti bagaimana film ini mampu memaksimalkan efek ketakutan secara alami. Ring-U 1998. Film yang mengisahkan tentang kutukan mematikan dari sebuah kaset video menjadi salah satu film horor Jepang paling berpengaruh sepanjang masa.
Seorang jurnalis bernama Reiko Asakawa mulai menyelidiki kematian misterius sejumlah remaja setelah mereka menonton sebuah video. Rekaman tersebut dikabarkan membawa kutukan yang akan membunuh siapapun dalam waktu 7 hari setelah menontonnya. Bersama mantan suaminya, Ryuji, Reiko berusaha mencari asal-usul kutukan tersebut dan menemukan keterlibatan seorang gadis bernama Sadako Yamamura. Atmosfer mencekam yang dibangun dalam Ringu tidak hanya berasal dari sosok Sadako, tetapi juga dari cara film ini memainkan elemen ketakutan psikologis. Alih-alih menampilkan sosok hantu secara eksplisit, film ini lebih mengandalkan ketegangan perlahan yang semakin meningkat seiring dengan perjalanan Reiko dalam mengungkap misteri kutukan. Adegan Sadako merangkak keluar dari televisi menjadi salah satu momen paling ikonik dalam sejarah film horor. Kesuksesan Ringu melahirkan berbagai sequel, adaptasi, dan remake Hollywood berjudul The Ring yang juga populer. Namun, versi aslinya tetap menjadi yang paling efektif dalam membangun atmosfer horor yang menghantui. Bahkan setelah film berakhir, banyak penonton yang merasa paranoid dan takut saat melihat layar televisi kosong di kamar mereka.